Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Oke, di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya lebih barokahnya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih akrabnya, kan kita ini baru pertama kali ketemu. Nah, pertama kita perkenalan dari ibu. Panggil ibu ya, ibu. Nah, nama saya Widianti Rohyadi, alamat Pulau Marinki, kuliah di Universitas Hamzah Madi. Di sini. Perkenalkan, nama saya Hesti Dineti Haruniksa, saya dari Pancasila. Perkenalkan, nama saya Baikal. Perkenalkan, nama saya Sindiana Sari, saya dari Pulau Maringki. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari Pancasila. Oke. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan konseling pada siang hari ini, di sini nanti kita akan bermain peran dengan menggunakan teknik role playing. Di sini kita akan cara mengendalikan emosi. Sebelumnya kita di sini melakukan kegiatan bimbingan konseling bertujuan agar peserta didik bisa membuka pola pikirnya, agar ide-idenya itu bisa keluar. Dan ibu mau nanya di sini, sebelumnya anak-anak sudah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, kumpulnya kita di sini kita akan membahas tentang cara mengendalikan emosi. Nah, di sini ada yang tahu di sini apa bimbingan kelompok? Belum, Bu. Nah, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dan di sini kita juga memakai asas. Sebenarnya asas itu banyak, tapi yang ibu ketahui itu ada 4. Pertama, asas keterbukaan. Kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, kerahasiaan. Dan 4, kenormatifan. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana para anggota kelompok dapat merahasiakan atau menyimpan informasi yang sudah dibahas dalam bimbingan kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak untuk diketahui. Yang kedua, asas keterbukaan, peserta didik mengemukakan pendapat ide, saran apa saja yang ada dalam pikiran atau yang dirasakan kerelaan. Semua peserta didik dengan spontan atau adanya kesukarelaan itu adalah di mana siswa tidak terpaksa datang ke sini atau disuruh oleh teman atau pemimpin kelompok. Sedangkan asas kenormatifan itu adalah apa yang sudah kita jelaskan dalam bimbingan kelompok itu tidak tergantung pada asas-asas yang sesuai. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengendalikan emosi. Apa emosi itu? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ayo. Emosi itu adalah ketika kita tidak menyukai orang itu tersebut. Nah, emosi itu dibedakan menjadi 2, ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, ada yang tahu apa itu emosi positif? Ayo. Emosi positif itu ketika kita senang dan bahagia. Ya. Kalau emosi negatif itu? Emosi negatif adalah saat kita marah, saat sedih. Nah, sebenarnya emosi itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Nah, sebelum kita bermain peran, ibu mohon semuanya berdiri.
Kita di sini akan melakukan ice breaking supaya kita konsentrasi untuk bermain peran. Ikuti Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Marina menari di atas menara. Lagi sekali. Marina menari menara Di atas menara. Marina menari di atas menara. Lagi sekali. Marina menari di atas menara. Nah, coba Marina menara di atas Marina. Oke. Peran Ibu akan memilih siapa yang akan untuk bermain peran. Nah, di sini Ibu akan ambil 3 siapa yang bermain peran. Ini. 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 Ayo, mati. Ih, sama banget sih. Gue hari ini mau ke sekolah, masa nggak dikasih ban motor? Kami tuh kenapa sih berisik sekali? Nggak tahu pas saya lagi belajar. Apa sih sok pinter kalau belajar pagi hari? Emang kenapa? Udah, ngapain sih kalian bertengkar? Mending kalian duduk dan tarik nafas. Lalu keluarkan. Ada yang tahu nggak apa akibat dari emosi itu? Kalau emosi yang senang itu bisa membuat bahagia. Ada yang tahu juga? Saya emosi negatif. Oke. Kalau emosi yang marah itu bisa bikin kita sakit hati dan pendendam. Nah, Enggak. jika emosi yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik dan menyebab kesehatan kita itu terganggu, psikis kita itu terganggu, bahkan kalian itu mudah stres dan depresi dengan hal yang sekecil. Nah, menurut Ibu, emosi itu tidak perlu kalian pikirkan terlalu berlebihan, tidak perlu overthinking, dan itu yang menyebabkan kalian itu mudah tersinggung, marah-marah. Bahkan dengan hal-hal sekecil itu kalian pasti marah kan. Dan bagaimana cara mengendalikannya itu? Pertama, perbanyak olahraga. Yang kedua, bersosialisasi. Dan ketiga, berkumpul sama teman-teman dan bertukar pikiran. Nah, sebelum kita menutupi kegiatan bimbingan konseling pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah. Kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, dan pertemuan berikutnya kita bisa membahas apa yang sudah saya berikan. Dan kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini lebih barokahnya marilah kita sama-sama rapatkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.